warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mahida, apa kabar? Kembali lagi bersama kita di edisi yang sama tentunya, yaitu di podcast Mahida. Oke, dengan kita, saya Nazia Rafefa Ashila dari kelas 12A. Dan saya Faizatul Maulida Husna dari 12A. Oke, jadi topik pembahasan kita kali ini masih mengenai Agustusan nih teman-teman. Nah, jadi Iya, benar banget. Jadi di Agustusan ini pasti sangat familiar dengan kayak upacara, terus ada lomba-lomba, ada kegiatan gotong royong, dan kerja bakti ya kak ya. ya, oke. Nah, jadi Sobat Mahida, dari berbagai kegiatan yang banyak sekali itu apakah ada unsur untuk memperingati hari apa atau apa gitu, Pak? Tentunya ada tuh kak. Nah dari kegiatan yang aku sampaikan tadi tentunya itu dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia kak. Mulai dari golongan tua ataupun golongan muda juga ikut hadir untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia. Wah, oke. Jadi topik pembahasan kita kali ini itu merdeka bagi generasi muda ya, Kak? Iya benar banget kak, sesuai dengan bulan ini ya kak ya. Ya, oke. Jadi dari merdeka bagi generasi muda nih, teman-teman. Nah, itu kan pastinya memiliki banyak sekali arti ya, gak cuma satu. Nah, untuk kita tahu mengenai informasi merdeka bagi generasi muda, arti-arti dari itu caranya gimana, Kak? Nah, Sobat Mahida, untuk kita mengetahui arti lebih lanjutnya, kita sekarang kedatangan para narasumber hebat dari senior kelas 12 dan senior ketua organisasi ya Kak ya. Nah, sebelumnya bisa perkenalan lebih dahulu Kak? Mungkin dari yang paling kanan ya. Iya, bisa dari Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Dwi Kalisa. Saya menjadi ketua organisasi di organisasi PMR di MA Manahijul Huda. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rifa Auliaul Hikmah. Di sini saya sebagai ketua organisasi dari LPS Cendekia di MA Manahijul Huda. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ahmad Khairuddin Rinanda. Saya dari kelas 12D selaku senioritas kelas 12. Terima kasih. Oke. Nah, jadi Sobat Mahida, itu tadi perkenalan dari narasumber-narasumber hebat kita. Tadi ada perwakilan kelas 12, senioritas kelas 12. Tadi namanya Kak Ahmad Khairuddin Rinanda. Ya. Panggilannya siapa Kak? Panggilannya Khairuddin. Kak Khairuddin. Khairuddin ya. Oke, selanjutnya tadi ada Kak Rifa Auliaul Hikmah. Kak Iya. Rifa ini kayaknya deh. Sebagai ketua organisasi apa tadi Kak? LPS Kak. Cendekia ya. Iya. Terus yang terakhir ada Kak Nela Dwi Kalisa dari ketua organisasi PMR. Iya. PMR Wiramahida. Tadi aku mau ngomong LPS malah. Oke. Oke, ngomong-ngomong nih Kak, gimana sih kabar kalian ini? Baik atau gak baik? Lagi gak sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah masih senantiasa diberikan kenikmatan iman dan Islam, Kak. Oke, alhamdulillah. Senantiasa menjalankan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya pasti. Oke, alhamdulillah. Oke, nah Sobat Mahida, alhamdulillah banget ini kabar narasumber-narasumber kita ini pada baik semua ya. Jadi kita makin semangat nih untuk Iya, tanya-tanya semangat ya. banget nah jadi Sobat Mahida, tanpa menunggu lama-lama lagi ya, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab yang pastinya Sobat Mahida akan lebih paham nih tentang arti merdeka bagi generasi muda. Oke. Iya. Oke, ini kan tadi topiknya merdeka bagi generasi muda ya kak ya. Nah, bagi kakak-kakak ini sendiri, apa sih yang terlintas di pikiran kakak waktu mendengar kata merdeka? Bisa mulai dari Kak Nela mungkin? Oke, menurut saya kata pertama yang terlintas ketika mendengar kata kemerdekaan adalah kebebasan. Oke, kebebasan. Terus? Oke, kalau saya sendiri ketika mendengar kata merdeka itu langsung terlintas pahlawan sih. Kayak pahlawan ya, identik banget itu. Ya, kalau bagi saya adalah perjuangan. Bahwasanya kemerdekaan itu kan pasti melalui tahapan-tahapan ataupun proses luar biasa yang dilakukan oleh pahlawan-pahlawan untuk melawan penjajah sehingga sampailah kemerdekaan bagi negara kita Indonesia. Seperti itu, Pak. Oke. Nah, tadi eh
satu kata yang terlintas di pikiran narasumber kita itu tadi ada bebas atau kebebasan sama perjuangan ya kak ya? Iya. Oke, nah selanjutnya nih, apakah generasi sekarang itu masih merasakan makna kemerdekaan kak? Kalau iya itu karena apa? Mulai dari mana nih? Dari sana dulu nih kayaknya. Oke. Bagi saya masih benar-benar merasakan Kak. Karena pastinya jejak pahlawan-pahlawan terdahulu ini kan masih sangat kita kenang ya. Untuk itu makna kemerdekaan ini juga menjadi hal yang sangat luar biasa. Jadi masih sangat bisa merasakan. Tentu jejak-jejak terdahulu ya kita teruskan. Sebisa mungkin kita teruskan perjuangan ulama-ulama kita. Ulama maksudnya pahlawan-pahlawan terdahulu. Maaf. Oke, selanjutnya dari Kak LPS. 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 Oke. Kalau saya sendiri mungkin beberapa orang atau beberapa generasi gitu itu tidak sepenuhnya merasakan bahwa kita itu sudah merdeka karena mereka menganggap bahwa kita ini masih dijajah oleh negeri kita sendiri. Oh iya, aduh topiknya. Aduh. Bahaya nggak ya? Kayaknya ini. Oke, selanjutnya dari Kak Nela ini kayaknya Oke, spesial deh. menurut saya generasi sekarang masih benar-benar merasakan makna kemerdekaan karena saat ini kita bisa bebas memperoleh pendidikan dan bisa menggunakan teknologi untuk belajar serta berkarya. Oke, jawabannya sangat menakjubkan semua ya kak Iya, ya. Kak. Nah, kan ini kita ini sebagai seorang pelajar ya kak. Kan kita semua ini sebagai seorang pelajar. Nah, menurut kakak nih, apa sih arti kemerdekaan tuh bagi pelajar zaman sekarang ini? Bisa langsung jawab dari siapa? Ayo. Ya, mungkin saya terlebih dahulu ya. Oke. Ya, bagi pelajar arti kemerdekaan itu adalah bagaimana kita harus senantiasa semangat, senantiasa tidak berputus asa dalam menjalankan tahap-tahap proses pembelajaran. Karena ada sebuah makalah mengatakan bahwa at-ta'allumu bil jiddi was sabri sayuaddi ila najah. Bahwa belajar dengan giat, dengan bersungguh-sungguh itu nantinya akan mengantarkan kita menuju kesuksesan. Seperti itu. Wah, itu hadis atau ayat dari Al-Quran tuh kak? Itu adalah makalah dari ulama. Oh, Ya, makalah dari saya ulama. mengambil makalah itu luar biasa karena dengan itu saya sendiri sebagai pelajar tentu juga menjadikan motivasi lah untuk belajar. Seperti itu sih mungkin. Oke, bisa dilanjutkan. Oke, kalau dari saya sendiri itu mungkin mereka memiliki kesempatan untuk kreatif, mengembangkan kreativitasnya karena di era digital ini ya kita kan udah beda era nih sama zaman dahulu Iya, gitu. Ya bisa belajar lah menggali ilmu lagi. Oke. Oke, kalau menurut saya sendiri kemerdekaan itu sangat berarti bagi seorang pelajar. Karena dengan adanya kemerdekaan kita bisa memperoleh kebebasan untuk belajar dan mengembangkan kemampuan diri. Oke, mungkin dari ketiga jawaban itu kayak sangat bikin nambah informasi banget ya kak ya. Nah, yang pasti intinya itu kita bisa tambah lebih belajar gitu ya Iya. kayak sebagai pelajar gitu. Oke, selanjutnya nih, mungkin menurut kakak-kakak, ketiga kakak-kakak itu kemerdekaan apakah hanya identik dengan perayaan pada tanggal 17 Agustus saja atau ada keidentikan lainnya? Itu, Jadi apakah mulai ada? Siapa dulu? Dari kanan dulu. Menurut saya tidak, soalnya perayaan 17 Agustus itu hanyalah simbol untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Sedangkan makna kemerdekaan itu harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Oke. Oke, iya benar banget sih ya, setuju Iya, banget. setuju ya, banget sih. Terus kalau dari Kak Rifa gimana? Oke, kalau dari saya sama kok sama Kak Nela. Tidak, karena itu bisa menjadi ajang sebagai tali silaturahmi antar masyarakat. Seperti itu. Bagi saya tentu lebih dari itu. Benar, kemerdekaan itu bertepatan pada tanggal 17 Agustus. Akan tetapi identik
atau hal-hal yang dilakukan di masyarakat itu lebih dari itu. Contoh seperti misal adanya perlombaan-perlombaan yang bisa menjadi ajang kebersamaan bagi masyarakat. Tentunya juga biasanya juga diisi dengan doa bersama antar masyarakat untuk mengenang jasa para pahlawan. Dan yang paling identik bagi saya nih Kak, itu adalah dengan kita meramaikan sepanjang jalan desa-desa kita dengan memasang bendera merah putih di depan rumah dan juga bendera itu Iya. Iya, bendera bendera merah merah Hiasan putih gitu ya ya, Kak ada ya. hiasan-hiasan Hiasan. banyak sekali. Iya. Misalnya tuh menjelang bulan Agustus kita itu udah mulai masang di sepanjang jalan bendera-bendera merah putih ya untuk Iya, memeriahkan kemerdekaan kita gitu. Sama buat karya gitu ya Kak ya. Ya, Iya. apa contohnya seperti mungkin lampu-lampu gitu. Lampu. Iya. Lampu Sekarang kan dibentuk apa luar gitu. biasa elektronik. Jadi Iya. Oke. iya. Nah, Kak, aku juga mau tanya nih. Ini kan kita sedang di era digital ya, Kak ya. Nah, di era digital ini tuh bagaimana sih cara kita itu menghargai perjuangan para pahlawan gitu? Mungkin bisa dengan kayak menyebarkan perjuangannya zaman dulu gitu. Oke, dari siapa dulu? Ya, Kak Rifa coba. Oke, aku. Kalau dari aku sendiri, apa tadi? Era digital Di ya? era digital. Di era digital ini mungkin kita bisa dengan seperti jawaban saya tadi dengan aku lupa lagi. Itu dengan mengembangkan karya dan juga mungkin belajar lebih giat karena kan di era digital ini lebih mudah mengakses semuanya. Oh iya. Oke, itu jawaban dari Kak Rifa. Kalau dari Kak Rudin gimana? Kalau dari saya sebisa mungkin kita menggunakan program digital itu sebaik-baik mungkin. Karena akses sekarang kan luar biasanya, jangkauannya semakin luas sehingga itu juga bisa menjadikan nilai positif bagi kita sebagai peserta didik untuk lebih mengakses informasi terkait dunia pendidikan, kemudian juga terkait dengan pembelajaran yang mungkin tidak disampaikan ketika di sekolahan bisa kita akses melalui media digital tersebut. Seperti itu. Oke, kalau menurut saya di era digital ini kita bisa menghargai perjuangan para pahlawan dengan menggunakan teknologi secara bijak dan memberikan dampak positif. Oke, itu semua jawaban di era digital ya Kak ya? Iya. Oke, dan selanjutnya ini kita sebagai siswa nih, apakah kita itu sudah memanfaatkan kemerdekaan dengan baik? Kalau sudah, itu memanfaatkannya itu dengan cara hal apa? apa? Iya, Iya. dengan cara apa gitu? Silahkan dari Silakan. Kak Nela mungkin. Menurut saya belum maksimal, soalnya masih ada beberapa yang Menurut saya belum maksimal, soalnya masih ada beberapa yang menyalahgunakan kebebasan. Padahal seharusnya kemerdekaan itu kita lakukan untuk hal-hal yang bermanfaat. Iya. Oh iya, bener banget Iya itu. bener banget sih. Iya, terus dari Kak Rifa mungkin? Menurutku belum, karena ya seperti apa yang dikatakan sama Kak Nela, itu kayak beberapa dari mereka masih kayak acuh tak acuh gitu loh. Udah ada kesempatan bagus, tapi mereka tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Seperti Jadi itu. mereka menyia-nyiakan kesempatan itu ya, Kak Iya, ya. benar Kan sekali. kesempatan gak datang 2 kali. Iya, Jadi harus dimanfaatkan gitu Iya, kan ya. manfaatkan Iya. dengan baik ya. Terus kalau dari Kak Rudin gimana tuh? Ya kalau dari saya ya memang masih banyak PR ya. Artinya belum benar-benar kita kok memanfaatkan kemerdekaan ini dengan baik. Banyak sekali generasi muda saat ini mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Banyak membuang-buang waktu untuk bermain game, untuk hal-hal lain yang itu secara tidak langsung kan waktu mereka untuk memperbaiki diri ini kan terkurang ya. Iya. Jadi belum, dan itu menjadi tantangan bagi kita bersama. Bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini dengan baik sebagai kita menghargai pahlawan dulu yang telah gugur
mendahului kita seperti itu. Oke, nah jadi jawabannya itu kebanyakan belum memanfaatkan dengan baik ya. Nah, biasanya itu apa sih tantangan terbesar bagi mereka itu dalam menjaga semangat kemerdekaan? Bagi generasi muda nih, biasanya itu tantangan terbesarnya itu apa? Oke, kalau dari saya sendiri, tantangan terbesar generasi muda saat sekarang itu ada di era digital tadi. Oh, Jadi iya. mereka banyak yang menggunakan hal itu dengan hal-hal yang negatif, bukan diisi dengan hal yang positif. Jadi itu bisa menjadi tantangan terbesar bagi kita. Gitu. Oke, iya, setuju banget aku sih. Terus? Ya kalau menurut saya zaman sekarang seakan-akan dengan maraknya teknologi, perkembangan digital yang luar biasa, ini seakan-akan pemuda ini lebih dimanjakan dengan yang ada, sehingga mereka itu ya bermalas-malasan, tidak menjadikan itu sebuah nilai yang positif yang bisa mengantarkan menuju hal yang lebih baik. Dan itulah yang seperti tadi saya katakan, tantangan kita bersama untuk bagaimana menghadapi era digital ini dengan baik, dengan kita mengisi hal-hal yang positif seperti itu. Oke, jawabannya sangat menarik banget ya. Iya. Kalau Kak Nela gimana? Menurut saya tantangan terbesar generasi muda di zaman sekarang itu ada di pengaruh pergaulan bebas. Soalnya pergaulan bebas itu bisa memberi dampak positif untuk generasi muda di zaman sekarang. Oke. Oke, nah dari ketiga jawaban tadi itu tantangannya berbagai-bagai banget, berbagai macam, Iya. apalagi masih berkaitan sama era digital, iya kan Kak? Iya, Pergaulan bebas juga bisa dilakukan di era era digital. digital. Dan misal kalau di lingkungan sekolah nih, contoh sikap apa yang dapat mencerminkan semangat kemerdekaan di lingkungan sekolah? Oke, kalau dari aku mungkin disiplin, saling menghormati dan juga saling menghargai satu dengan yang lain. Oke, terus dari Kak Rudin? Ya sebetulnya banyak sekali ya. Mungkin salah satunya adalah dengan kita belajar secara sungguh-sungguh, seperti itu. Oke. Dari Kak Kak Nela? Nela gimana? Oke, semangat kemerdekaan di sekolah itu bisa ditunjukkan dengan mengikuti upacara bendera dan belajar dengan sungguh-sungguh. Oke, bagus banget ya jawaban-jawaban dari narasumber kita ini. Nah, kita sebagai siswa-siswi ini, bagaimana sih cara mengisi kemerdekaan, entah itu melalui prestasi atau melalui organisasi. Nah, ini kan ada ketua organisasi nih di sini. Bagaimana nih saran dari para ketua organisasi dalam acara mengisi kemerdekaan Indonesia? Nah, siapa dulu? Dari Kak Nela mungkin? Kak Nela mungkin? Siswa dapat mengisi kemerdekaan dengan meraih prestasi dan ikut aktif dalam organisasi. Untuk prestasi itu mungkin bisa dicapai dengan belajar sungguh-sungguh, sedangkan melalui organisasi siswa dapat belajar untuk disiplin, bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama. Oke, jawabannya bagus banget ya. Kalau dari Kak Rifa ini sebagai ketua LPS Cendekia, bagaimana tanggapan Anda? Oke, kalau untuk prestasi mungkin mereka selain belajar itu juga bisa mengikuti lomba-lomba. Sekarang kan banyak lomba online ya. Iya. Nah, tapi kalau untuk organisasi itu bisa mereka lebih aktif, terus melatih public speaking dan disiplin serta bertanggung jawab. Oke, kalau Oke. dari Kak Rutin ini gimana? Ya, mungkin, Perwakilan siswa kelas 12. Ya kurang lebih hampir sama, tapi saya lebih condong ke yang organisasi. Mungkin kan kalau prestasi tadi sudah disampaikan kan oleh Iya. ketua. Mungkin hampir mirip Ya. lah ya jawabannya. Ya, hampir mirip. Belajar dengan Ya, giat. ya intinya seperti itulah. Ya, intinya Iya, belajar. Oke. Mungkin kalau saya lebih condong ke yang organisasi, karena di dalam organisasi ini kita mendapatkan banyak sekali pengalaman. Kita dilatih untuk disiplin, kita dilatih untuk bertanggung jawab, mengemban amanah kita dengan baik. Karena di dalam organisasi itu kan pasti ada yang namanya seksi-seksi gitu ya, Yes. atau apa bahasanya, Atau divisi gitu. divisi. Jadi Iya. ya tentu sebisa mungkin kan kita ketika sudah ditugaskan untuk menjadi divisi tadi, ya kita lakukan sebaik mungkin. Kepercayaan amanah itu kita emban sebaik mungkin. Jadi apa ya,
kita ya itu apa harus memperbaiki yang telah lalu. Mungkin program kerja yang belum terlaksana kita laksanakan. Kemudian program kerja yang sudah terlaksana yang sekiranya dilihat kok kurang baik atau mungkin kurang memberikan dampak yang besar, ya kita tingkatkan seperti Oke, itu. Jadi tentang itulah bagaimana kita dilatih untuk disiplin mengemban amanah yang ada. Karena jujur sekali hal itu sangat berat. Iya, Mungkin bisa benar kita banget. lihat ya bagaimana pemimpin negara kita juga sekarang banyak sekali kan. Aduh, iya. Tapi bahaya ini lagi. Oke, jawabannya sangat Apresiasi berbobot banget ya, mengapresiasi juga. Oke, selanjutnya nih, apa kontribusi kecil yang bisa dilakukan setiap siswa agar sekolah itu bisa menjadi lebih baik? Kontribusi kecil agar sekolah menjadi lebih baik. Menurut para narasumber Kakak, ini, ya. Mungkin bagaimana? dari Kak Nela dulu. Oke, untuk kontribusi kecil yang bisa dilakukan itu dengan cara datang tepat waktu, belajar dengan sungguh-sungguh, dan menjaga fasilitas yang diberikan oleh sekolah. Iya. Oke, berarti tetap Iya, jaga tetap tata menjaga ya. tertib ya. Tata tertib. Oke, terus? Oke, kalau dari aku sendiri, hampir sama seperti Kak Nela, dan juga kita bisa mengharumkan nama sekolah dengan cara mengikuti lomba. Selain itu juga kita mungkin bisa menjaga sopan santun ya, di luar maupun di dalam madrasah atau sekolah. Oke, iya. Ya tentu hal-hal kecil kan cukup banyak. Mungkin kita membiasakan perilaku baik seperti membuang sampah pada tempatnya. Ini kan kecil ya, Iya. tapi Kalau kadang sampahnya besar, kadang besar. hal kecil ini itu dilalaikan oleh mereka. biasanya masih sering Iya, buang sampah nggak pada bersama. tempatnya gitu ya kak ya. Kemudian juga membantu teman. Kemudian kita gini senantiasa menerapkan tata tertib yang ada ketika kita di luar sekolah. Jadi ketika kita di rumah, ketika kita di lingkungan masyarakat, sebisa mungkin kita menjaga nama baik alma mater madrasah kita supaya dipandang masyarakat, oh ya ini siswa MA Marajul Huda bagus, baik, sopan santun, itu yang harus kita depankan seperti itu. Oke. Jadi kurang lebihnya ya mungkin dari ketiga jawaban ya hampir sama. Intinya itulah hal-hal positif itu kita tampakkan. Iya benar banget, tadi pasti banyak banget ya yang bisa dilakukan untuk menjaga sekolah agar lebih baik. Nah tapi kak, menurut kakak ini tuh perilaku seperti sikap disiplin dan sikap bertanggung jawab, apakah itu termasuk dalam bentuk menghargai kemerdekaan? Menurutku iya, Ya, kenapa? karena ya dengan hal-hal itu kita bisa salah satunya bisa melestarikan budaya di Indonesia. Budaya Indonesia kan Iya. salah satunya ada sikap sopan santun, disiplin dan ya yang lain gitulah. Senyum, salam, sopan santun itu Iya. ya. 5S kayak. Ya, 5S, ya. betul, Senyum, 5S. salam, sopan, santun. Yang satu Yang satu apa ini? Sapa. Sapa. Iya benar. jadi harus kita jaga gitu. Kita Iya, harus jaga 5S betul. tadi itu ya. Terus dari Kak Nela mungkin? Menurut saya bisa, soalnya dengan sikap disiplin dan bertanggung jawab menunjukkan bahwa kita itu menggunakan kemerdekaan dengan baik dan bijak. Oke, Ya, benar banget. menurut saya juga sama ya, karena dari dulu zaman sebelum kita merdeka, para pahlawan-pahlawan kan pastinya disiplin, pastinya bertanggung jawab melakukan apa yang sudah dia tujukan gitu. Jadi ya memang itu memang menjadi apa ya kak ya, intinya sikap yang memang sudah mencerminkan, karena disiplin itu juga pasti kita secara tidak langsung juga kita meniru perilaku para pahlawan dahulu, dan juga bertanggung jawab. Ya kalau bertanggung jawab jelas pasti Iya, pasti bertanggung jawab banget ya. Oke. seperti itu.
Selanjutnya nih dari sudut pandang generasi muda nih, itu kan banyak sekali yang menyatakan bahwa generasi sekarang itu terlalu sibuk sama media sosial. Jadi menurut kakak-kakak ini apakah media sosial itu bisa menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita? Iya, seperti itu. Oke, menurut saya pribadi itu bisa banget asal digunakan dengan hal-hal yang positif. Tapi kalau digunakannya dengan hal yang negatif ya jadinya negatif gitu. Sama aja Mungkin ya kak ya. positifnya bisa dengan Waduh, hal apa kan? dicontohkan Mungkin gitu. dicontohkan. Mungkin bisa ya kembali lagi lah ke jawaban saya yang tadi-tadi. Iya, seperti belajar. Seperti belajar, berkarya, mencari ilmu dan ya mungkin bisa tegur sapa, menjalin silaturahmi lewat sosmed kan sekarang bisa tuh. Iya, bisa banget. Tuh, Udah canggih ya sekarang. Udah canggih ya. canggih banget. Ya, mungkin selanjutnya dari Kak Nela. Menurut saya, media sosial itu bisa menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa nasionalisme jika digunakan untuk mengenalkan keberagaman yang ada di Indonesia. Oke. Oke. Dari Kak Rudin? Dari saya ya mungkin kurang lebihnya sama ya ini ya. Oke. Tetapi ya itu tadi mungkin mencontohkan dengan cara apa kita melakukan itu. Ya mungkin dengan cara membuat seperti mencatatkan sebuah sejarah pahlawan terdahulu gitu. Kemudian mengisi media sosial dengan hal-hal positif, dengan kita mungkin seperti poster-poster gitu kan. Sekarang sangat mudah kan mengakses seperti itu, membuat seperti itu. Jadi untuk kita mengenang lebih luas lagi tentang kemerdekaan Indonesia, dan juga tadi seperti keberagaman yang ada di Indonesia, karena keberagaman kan di Indonesia kan luar biasa kan. Ya, Sangat banyak banget ya. sekali, mulai dari rumah adat, mungkin pakaian tradisional, juga makanan khas daerah dan lain-lain. Kita sebisa mungkin ya itu tadi menyebarluaskan apa yang dimiliki Indonesia itu ke dunia luar, supaya Indonesia dianggap juga negara yang luar biasa. Seperti itu. Oke, jawabannya Kak Rudin ini cukup sangat merinci ya kak ya. Iya. Ya, gitu. Sangat paham pastinya Sobat Maida, dijelasin sama Kak Rudin ini pasti sangat paham lah ya. Oke. Nah, gini Kak, misal kalian itu diberi kesempatan untuk menyampaikan ke seluruh pelajar Indonesia apa yang ingin kalian sampaikan tentang makna kemerdekaan. Dimulai dari Kak Nela mungkin. Kemerdekaan itu bukan hanya tentang mengenang perjuangan para pahlawan, tetapi juga tentang bagaimana kita mengisi perjuangan itu dengan tindakan nyata. Oke. Sangat memotivasi ya. Ya, sangat memotivasi. Gimana kalau Kak Rifa? Oke, kemerdekaan itu adalah sebuah kebebasan dan kalian di era sekarang bebas untuk mulai berkarya dan juga teruslah untuk berprestasi. Oke, ini juga sangat memotivasi ya. Motivasi. Kak. Ini pasti ini kalimat motivasi ini guys. Selanjutnya dari Kak Rudin. Kalau dari saya, pesan yang ingin saya sampaikan tentu kita melanjutkan estafet dari pahlawan-pahlawan terdahulu yang telah mendahului kita. Kita isi hal tersebut dengan sebaik-baik mungkin, terutama kalau kita bagi pelajar ya kita bersungguh-sungguh di dalam proses belajar. Kita sabar terkait dengan ujian-ujian yang melanda kita, karena manjada wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan meraih, ia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Oke, luar biasa sekali. Luar biasa sekali ya kak ya. Oke, menurut teman-teman nih, menurut kakak-kakak nih, apakah rasa cinta tanah air itu masih kuat di kalangan generasi muda? Kalau iya, itu mengapa? Siapa? Dari Kak Rudin. Kalau dari saya mungkin masih kuat sekali Kak, tapi juga itu tadi mungkin kecintaan itu kita ekspresikan dengan cara apa, itu kan juga menjadi tantangan, itu juga masih menjadi pertanyaan. Jadi ya kita sebaik mungkin menjalankan kehidupan ini dengan
menjalankan kehidupan dengan berpegang teguh kepada Pancasila, kemudian berpegang teguh kepada nilai-nilai dan ajaran agama Islam, terutama Pancasila kita terapkan sebaik mungkin di lingkungan sekolah, kemudian di lingkungan masyarakat, supaya kehidupan kita ini tertata, jadi tidak ngawur gitu. Itu juga ya, kan itu juga termasuk apa ya, keungkapan rasa cinta kita kepada tanah air. Oke, selanjutnya dari Kak Rifa mungkin. Oke, kalau dari aku tidak sepenuhnya, karena generasi muda sekarang itu kebanyakan lebih memilih hal-hal yang trending daripada melestarikan sejarah dan kebudayaan kita gitu. Oke. Karena yang trending itu kan Apa? kebanyakan Gen berita Z. apa Kak? Berita Gak berita yang sih. apa ini? Trending, tren media sosial kan sekarang aneh-aneh gitu. Aneh-aneh. Gak selalu Nggak selalu hal positif iya, gak gitu. selalu hal positif gitu. Terus Oke, kalau menurut saya rasa cinta tanah air di kalangan muda itu tidak merosot tetapi hanya mengalami perubahan bentuk. Soalnya banyak anak muda zaman sekarang itu mencintai Indonesia tetapi dengan cara-cara baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Oke. Kayak apa Bagus itu sih. Kak contohnya? Mungkin perkembangan zaman itu mengikuti trending tapi yang positif gitu ya Kak ya. Ya mungkin seperti itu ya Kak ya. Berarti mungkin hal-hal yang trending yang negatif kita tidak usah. Tidak usah usah ikut-ikutan, ikut, tidak usah saya. ikut. Kita ambil yang Sisi positif positif aja. Oke. Nah, jawaban dari kakak-kakak narasumber ini pasti sangat menginspirasi ya Kak. Nah, aku tuh kepo, ada gak sih tokoh yang menginspirasi kakak-kakak ini dalam memperjuangkan kemerdekaan? Dan kenapa itu terinspirasi dari tokoh tersebut? Bagi saya mungkin saya terinspirasi kepada Moh Hatta Oke, kenapa tuh Kak? karena beliau memiliki jiwa kedisiplinan yang sangat baik. Beliau juga berkehidupan sederhana, bertanggung jawab, dan teladan yang dapat saya mungkin mengena bagi saya itu adalah bahwa memperjuangkan kemerdekaan itu bukan hanya dengan senjata, Terus tetapi adalah dengan berpendidikan dan juga berilmu. Karena itu hal yang dikedepankan oleh Moh Hatta. Bagaimana menyusun strategi-strategi yang baik, tentu yang bagus ininya. Itu pesan dan kesan yang dapat kita ambil ya Kak ya kayaknya. iya benar banget Kak. Terus selanjutnya dari Kak Nela mungkin bisa? Oke, saya sangat terinspirasi dari Bapak Insinyur Soekarno. Beliau sangat menginspirasi karena memiliki semangat perjuangan yang tinggi dan mampu mempersatukan rakyat untuk mencapai cita-cita bangsa. Oke, jadi terinspirasi dari presiden pertama kita ya Iya. Kak, yaitu Bapak Yar Bapak Soekarno. proklamator. Bapak proklamator. Oke, bisa dilanjutkan Kak Rifa. Oke, kalau dari aku sendiri terinspirasi dari dua tokoh. Oke, siapa saja Yang itu? pertama adalah R.A. Kartini dan yang kedua adalah Cut Nyadin. Oke, tokoh wanita ini ya Kak? Iya, tokoh wanita. Oke. Karena mereka itu kayak keren aja gitu. Kulihat dia tangguh, terus juga memperjuangkan hak para perempuan yang kalau mungkin tidak ada mereka, kita para perempuan tidak sampai di titik ini. Oke, jadi besar banget ya jasa para tokoh wanita ini. Iya. Jadi seakan-akan mengingatkan kita bahwa perempuan itu juga Mempunyai mempunyai hak. peran, Iya, mempunyai jasa mempunyai yang peran. penting. Iya, dan Iya. atas tokoh wanita tersebut kita juga sekarang mempunyai hak yang sama ya Kak ya. Iya. Iya. Bagaimana perjuangan R.A. Kartini dulu kan? Iya, Luar biasa aduh. sekali. Oke, dari ketiga jawaban itu ada 4 tokoh ya Kak ya yang dinyatakan dari pernyataan Kak tadi itu juga semua tokoh juga harus layak diinspirasikan Iya, karena benar banget, mempunyai pesan dan kesan yang layak untuk diambil, iya kan? Kak. Oke. Benar banget. Mm-mm. Dan selanjutnya nih, kakak kan pastinya memiliki suatu kebiasaan. Nah, apa satu kebiasaan yang ingin kakak ubah sebagai bentuk menghargai kemerdekaan? Satu aja kak, Aja ya, kebiasaannya. Kak, ya. Satu, Iya, aku dulu ya. iya, oke. Iya, oke. Rasa malas.
Rasa malas. Iya, mungkin ini betul semuanya banget. punya Wah, ya. ini saya iya, spesial soalnya. Apalagi di era gini kan kayak Semuanya serba canggih gitu ya, ya Kak ya. betul. Jadi males banget Iya, kalau males mau banget. ini males, mau itu males. Ada yang lebih gampang, ya udah ya gampang aja gitu. Gak mau sulit sekarang. Di era yang serba gampang ini udah gak mau kesulitan lagi gitu ya. Iya, benar. Apalagi sekarang udah ada AI ya kak ya. Iya, ada Bisa bikin AI. kita. Nah, Ya, itu apa-apa nggak kalau- mikir Semuanya tapi. ada kayaknya. Semuanya ada sih Semua kayaknya. ada. Tinggal Semua ada. tek 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 wes stop. Itu sih yang mau Oke, dirubah. Ya kalau dari saya mungkin ya saya tak mungkin apa ya, kebiasaan saya membuang-buang waktu. Jadi Oke. saya sebisa mungkin ya berbenah dengan pengalaman yang sudah berlalu, memaksimalkan waktu dengan baik, karena ya waktu kan sangat penting. Ya. Gimana kita meminimalisir waktu supaya kegiatan-kegiatan kita yang kita lakukan baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, masyarakat ini bisa tertata gitu. Tidak awur-awuran intinya. Ya, berarti lebih kayak ke manajemen waktu Iya, gitu Iya. ya. Itu karena saya jujur saja memang masih terlalu membuang waktu Iya. gitu Pak. Belum bisa membagi waktu dengan baik gitu Belum ya. bisa membagi waktu dengan Membagi baik. waktu dengan baik itu juga penting banget ya, Kak ya. Nah, selanjutnya dari Kak Nela. Kalau saya sendiri ingin mengurangi waktu dalam bermain media sosial dan mungkin lebih banyak lagi menghabiskan waktu untuk belajar. Oke, membaca gitu ya. Ya, membaca. Oke. Nah, aku mau tanya nih Kak, kan kalian tadi juga punya tokoh inspiratif juga kan? Nah, gimana kalau semisalnya ini bukan dari tokoh inspiratifnya Kak aja, gimana kalau misalnya pahlawan itu bisa melihat generasi muda sekarang? Menurut Kakak, apa yang akan mereka banggakan dan apa yang akan mereka kecewakan tentang generasi muda sekarang tuh? Kak Rifa Dari mungkin siapa? jawab. Oke, kalau dari aku sendiri, hal yang mereka bisa banggakan itu mungkin dari prestasi yang ada di Indonesia ini kan. Indonesia sudah ya banyaklah ya prestasinya, Iya. tidak bisa disebutkan satu persatu. Dan hal yang dikecewakan itu adalah generasi muda zaman sekarang itu sudah mulai melupakan sejarah dan kebudayaan kita sendiri. Iya. Itu sangat Benar. menyayangkan. Iya, sangat sayang banget ya, padahal budaya dan sejarah kita tuh sangat banyak banget dan sangat menakjubkan gitu ya Kak. Iya, betul. Terus dari Kak Nela mungkin. Oke, jawaban saya juga hampir sama nih sama Kak Rifa. Para pahlawan mungkin akan bangga melihat banyaknya generasi muda di zaman sekarang yang berprestasi serta kreatif. Namun mereka juga akan kecewa melihat pergaulan bebas para pemuda di zaman sekarang. Oke, iya Oke. benar banget. Ya Iya. bagi saya ya hampir sama sih Kak, sebetulnya. Tapi mungkin hal-hal yang dikhawatirkan atau apa bahasa tadi? Ya, yang dikhawatirkan. Yang dikhawatirkan itu adalah Indonesia ini apa? Lemah, bukan lemah bahasanya. Minat untuk membacanya ini kurang. Kurang. Iya. Karena setuju Minim banget sih. literasi ya. Literasinya kurang. Setuju Bahkan banget. Setuju menurut penelitian Indonesia itu berada di nomor berapa gitu loh Kak? Iya. Lupa saya. Kayaknya minim literasi ya. Kayaknya Iya, aku pernah minim baca tuh literasi. di urutan kedua atau ketiga kalau nggak salah. Itu paling atas yang minim literasinya. Iya, Iya. Iya. Padahal kan Sangat disayangkan banget ya. padahal kan buku itu adalah jendela ilmu kan. Iya, Iya. benar Iya. banget. Ya kita ya harus banyak-banyak membaca. Terutama sejarah tadi. Kan apa? Karena kan anak-anak zaman sekarang ini melupakan sejarah. Jadi tidak membaca ya tidak tahu sejarah tata Sejarah apa yang terjadi di Indonesia dulu ya Kak ya. Iya kak, setuju banget sih. Setuju banget. Oke, pertanyaan terakhir nih. Wah, udah terakhir aja nih Kak. Aduh. Oke, apa sih harapan kakak-kakak untuk generasi muda Indonesia di masa depan? Mungkin dari Kak Nila dulu. Harapan saya, semoga generasi muda itu selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, menjaga persatuan, serta meningkatkan semangat untuk belajar supaya bisa menjadi generasi muda penerus bangsa yang berprestasi. Iya, oke. Oke. Selanjutnya dari Kak Rifa. Oke, dari aku sendiri hampir sama Kak Nela, Iya. tapi juga kita jangan sampai melupakan
bagaimana Indonesia dulu dengan berbagai budaya dan sejarahnya. Seperti itu. Dari Kak Rudin. Ya, harapan saya untuk pemuda Indonesia di masa depan adalah dengan kita menghargai perjuangan-perjuangan para pahlawan, dengan belajar secara sungguh-sungguh, dengan memaksimalkan media digital yang ada, dan juga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, nilai dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Kita tampakkan, kita jadikan Pancasila tersebut sebagai landasan dalam berkehidupan, dan juga pasti harus kita iringi semua itu dengan nilai, bukan dengan nilai atau ajaran-ajaran syariat Islam. Jangan sampai kita kok melupakan nilai-nilai leluhur itu tersebut, karena dengan kita mengamalkan nilai-nilai itu juga menjadi negara kita menjadi negara yang insya Allah menjadi negara yang cerah masa depannya. Semoga negara kita Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma Amin. Wah, harapannya sangat benar-benar meluas banget ya Kak ya. Nah, kalau tadi udah mendengar jawaban para narasumber itu tentang arti merdeka itu ternyata bukan hanya satu aja ya Kak ya. Nah, kalau menurut aku nih Kak, kalau arti merdeka itu aku sama aja sih kayak Kak Nel sama Kak Rifa. Kalau menurut aku tuh merdeka itu artinya tuh emang bebas gitu loh Kak. Ya seperti bebas dari penjajahan, bebas dari ancaman, bebas dari siksaan, terus kita juga bisa bebas berkarya, terus bebas berkreasi dan lain sebagainya Kak. Oke, nah jadi Sobat Mahida, itu tadi jawaban-jawaban dari para narasumber hebat kita pada kali ini. Dan juga tadi ada sebuah harapan bagi generasi penerus ya di masa Iya. depan nanti. Itu juga teman-teman Sobat Mahida juga harus mengamalkan harapan tersebut, biar di masa depan itu bisa sesuai dengan ekspektasi kita ya Kak ya. Iya, benar banget Iya. Kak. Dan pesan dari aku, Sobat Mahida juga harus tetap semangat. Jadi tetap semangatnya itu ya setiap hari, gak usah nunggu di hari kemerdekaan. Ya, oke. Iya, benar, Pak. Mungkin itu saja dari kita. Kita Sebelum- juga mau terima kasih ya. Ya, sebenarnya kita mengucapkan terima kasih kepada narasumber kita kali ini yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di acara podcast kali ini. Iya. Dan kita juga berterima kasih kepada Sobat Mahida yang telah menyaksikan podcast kita kali ini. Dan itu saja dari kita. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.